Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal dari Erina, di mana itu soalnya adalah penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron pada reaksi CuS ditambah NO3- menghasilkan Cu2+ ditambah S ditambah NO. Nah, sebelumnya soal ini juga pernah dibahas, tetapi dalam metode bilangan oksidasi dalam suasana asam juga. Nah, sekarang kita akan coba membahas dengan metode setengah reaksi. Nah, di sini saya akan menggunakan dua cara. Nah, cara yang pertama tuh adalah menentukan biloks masing-masing atom dalam reaksi. Nah, untuk angka kedua itu menentukan kerangka dasar setengah reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Nah, jadi kita tentukan biloks Cu, biloks S, biloks N, biloks O, sehingga kita tahu mana yang mengalami perubahan biloks. Nah, setelah kita tahu mana yang mengalami perubahan biloks, baik reduksi maupun oksidasi, kita selanjutnya menentukan kerangka dasar setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksinya. Nah, langkah ketiga itu menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Langkah keempat itu menyetarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O. Langkah kelima itu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+, karena ini suasananya asam. Nah, untuk langkah keenam itu menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Nah, langkah ketujuh itu menjumlahkan persamaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi dengan menyamakan jumlah elektron terlebih dahulu. Nah, langkah pertama itu kita menentukan biloks masing-masing atom dalam reaksi. Nah, untuk si S itu biloksnya adalah -2, sehingga biloks Cu di sini adalah +2. Nah, untuk NO3- di mana biloks O adalah -2, -2 dikalikan 3 berarti -6, 6 dikurangkan 1 di sini, berarti 5. Nah, sehingga biloks N di sini adalah +5. Nah, untuk Cu2+ itu biloksnya adalah +2. Untuk S yang merupakan unsur bebas, di sini adalah 0. Nah, untuk NO, di mana biloks O adalah -2, sehingga biloks N adalah +2. Nah, seperti itu ya. Nah, karena ini metodenya setengah reaksi atau metode ion elektron, sehingga kita perlu mengionkan dulu si CuS-nya. Karena si pada CuS ini yang mengalami perubahan biloks adalah si S, yaitu dari -2 menjadi 0, berarti dia mengalami kenaikan atau disebut juga dengan oksidasi. Nah, selain si S yang berubah biloks, di sini ada si N, yaitu dari +5 menjadi +2, berarti dia mengalami penurunan biloks atau disebut juga dengan reaksi reduksi. Nah, untuk CuS ini yang mengalami perubahan biloks kan S. S-nya mengalami perubahan biloks. Nah, di sini kita menggunakan ion S, S2- dari CuS. Jadinya seperti ini. Untuk cara pertama ya ini. Nih cara pertama. Kita menggunakan ion dari S-nya, S2-. Nah, di sini karena yang berubah biloks adalah si S, maka yang akan kita tulis pada kerangka dasar setengah reaksinya adalah S2- menghasilkan S. Nah, nih seperti ini. Untuk yang oksidasi ya, S2- menghasilkan S. Jadi kita menggunakan ion dari S-nya ini untuk kita masukkan ke kerangka dasar setengah reaksinya, bukan CuS-nya. Ini untuk cara pertama ya. Nah, seperti itu. Nanti di akhir kita akan masukkan kembali Cu2+-nya di akhir. Oke? Nah, seperti itu. Ingat ya, ini cara pertama dengan menggunakan ionnya. Nah, untuk yang reduksi tadi ini kan NO3- menghasilkan NO2. Jadi dituliskan seperti ini yang reduksi. Oke, langkah kedua sudah, berarti ini kerangka dasar setengah reaksi reduksi, ini kerangka dasar dari setengah reaksi oksidasinya. Lanjut langkah ketiga. Itu menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, di sini yang berubah biloks itu N di ruas kiri itu 1, di ruas kanan 1, berarti sudah setara. Tidak perlu ditambahkan koefisien. Nah, untuk yang S di sini juga S di ruas kiri itu 1, di ruas kanan juga 1, berarti sudah setara, tidak perlu ditambahkan koefisien. Tetap seperti yang sebelumnya saja.
Oke, sebenarnya langkah 3 ini bisa dilewati karena dia jumlahnya sudah sama. Nah, kita lanjut langkah keempat ya. Menyetarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O. Nah, di sini di ruas kiri ada 3 atom O, di ruas kanan ada 1 atom O, berarti belum setara kan? Sehingga kita perlu menambahkan H2O. Nah, penambahan H2O itu pada ruas yang kanan, yaitu sebanyak 2 H2O. Sehingga atom O yang ruas kanan ini akan jumlahnya sama-sama 3, seperti yang ruas kiri. Nah, di ruas kiri ini kan 3. Di ruas kanan ini 1. Ditambahkan dengan 2 nih. 1 dikalikan 2 berarti kan 2. Sehingga jumlahnya sudah 3. Sama dengan yang kiri. Nah, seperti itu cara menyetarakan jumlah atom O dengan cara menambahkan H2O. Nah, untuk yang oksidasi bagaimana? Nah, yang untuk oksidasi di sini karena tidak ada atom O, maka tidak perlu ditambahkan H2O. Tetap saja seperti ini. Nah, untuk langkah kelima, itu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan ion H+, karena suasananya asam kan yang diminta. Nah, di sini yang ada atom H, itu di ruas yang kanan, yaitu 2 dikalikan 2, berarti ada 4 atom H. Sehingga, yang perlu ditambahkan di ruas kiri ini adalah sebanyak 4 H+, untuk menyetarakan atom H-nya. Oke, 4 H+ ya. Nah, sehingga jumlah H+ di ruas kiri dan kanan itu sama-sama 4. Nih, ini 4, 1 dikali 4 kan. Ini 2 dikalikan 2, berarti ada 4 juga. Sudah setara atom H-nya. Nah, untuk yang reduksi itu karena tidak ada atom H. Oke, tidak ada atom H. Maka tidak perlu ditambahkan. Tidak ada H2O, maka tidak perlu ditambahkan ion H+. Nah, seperti itu. Dia tetap saja. Tidak ada yang berubah. Kita lanjut langkah ke-6. Ini menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Nah, sebelum menambahkan elektron, kita hitung muatan di ruas kiri dan juga di ruas kanan. Nah, untuk ruas kiri, di sini ada NO3-, sehingga muatan NO3- adalah -1. Untuk muatan H+ di sini kan +1. +1 dikalikan 4 berarti muatannya +4. Untuk NO muatannya berarti 0. H2O juga 0 muatannya. Nah, sudah tahu muatan masing-masingnya. Jadi kita totalkan muatan ruas kiri dan ruas kanannya. Untuk ruas kiri itu -1 ditambahkan +4. Totalnya adalah +3. Nah, untuk yang ruas kanan itu 0 ditambah 0 berarti totalnya adalah 0. Oke, nah kan belum setara. Ruas kirinya +3, ruas kanannya 0. Belum setara kan? Maka perlu ditambahkan elektron. Nah, yang perlu ditambahkan elektron adalah ruas yang kiri, yaitu sebanyak 3 elektron. Sehingga muatannya akan sama dengan yang ruas kanan, yaitu 0 nih. +3 ditambahkan -3, berarti kan itu 0. Nah, sama muatannya dengan yang ruas kanan. Oke? Untuk yang oksidasinya, S2- muatannya adalah -2. Nah, untuk S di sini muatannya adalah 0. Nah, sehingga yang perlu ditambahkan elektron itu pada ruas yang kanan sebanyak 2 elektron. Nah, penambahan 2 elektron ini untuk menyamakan elektron yang ada di ruas kiri, yaitu -2. Nah, yang kiri -2, yang kanan juga -2. 0 ditambah -2 itu kan -2 totalnya. Nah, seperti itu cara menyetarakan muatan dengan cara menambahkan elektron. Nah, sehingga yang untuk reaksi reduksinya itu kan penambahan elektronnya di ruas kiri. Jadi kita tuliskan seperti ini ya. Nih, penambahan elektronnya di ruas kiri. Nah, untuk yang oksidasi, penambahan elektronnya di ruas kanan itu sebanyak 2. Nah, dituliskan seperti ini. Nah, selanjutnya langkah ke-7 ini menjumlahkan persamaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi dengan menyamakan jumlah elektron. Nah, jumlah elektron di sini kan belum sama tuh. Yang direduksinya +3, yang dioksidasinya +2 belum sama. Jadi perlu kita samakan dengan cara mengkalikan koefisiennya seperti ini.
Untuk yang reaksi reduksi kita kalikan dengan 2, untuk yang reaksi oksidasi kita kalikan dengan 3. Nah, sehingga muatannya nanti akan sama-sama 6. Nih, 2 dikalikan 3 kan 6. 3 dikalikan 2 itu kan 6. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi dapat ditulis seperti ini. Untuk yang NO3- dikalikan 2 berarti menjadi 2NO3-. 4H+ dikalikan 2 berarti menjadi 8H+. Untuk 3 elektron dikalikan 2 berarti itu menjadi 6 elektron. Untuk 1NO dikalikan 2 berarti menjadi 2NO. Untuk 2H2O dikalikan 2 berarti menjadi 4H2O. Nah, seperti itu. Kita lanjut yang oksidasi. Oh, yang oksidasi ini dikalikan 3 berarti S2- dikalikan 3 berarti menjadi 3S2-. Nah, untuk 1S dikalikan 3 berarti menjadi 3S. Untuk 2 elektron dikalikan 3 berarti menjadi 6 elektron. Nah, seperti itu cara menyamakan jumlah elektronnya dengan cara mengkalikan koefisien-koefisien pada reaksinya. Nah, sudah sama-sama 6 kan? Jadi, selanjutnya bisa kita eliminasi elektronnya ini. Seperti ini, kita coret. Nah, seperti itu ya. Sehingga reaksinya akan menjadi seperti ini. Nih, 3S2- ditambahkan 2NO- ditambahkan 8H+ menghasilkan. Nih, menghasilkan ya. 3S ditambah 2NO ditambah 4H2O. Nah, selanjutnya nih, langkah selanjutnya tadi kan sudah dikatakan bahwa Cu2+ akan ditambahkan di akhir langkah ya, di akhir langkah. Nih, kita tambahkan kembali Cu2+-nya. Nah, Cu2+ yang ditambahkan itu sebanyak jumlah S di sini. Karena tadi kan Cu, ini kita tulis dulu. Cu2+ ditambahkan S2- itu akan menghasilkan CuS. Nah, jadi kalau ada 3S2- ditambahkan 3Cu2+ itu hasilnya akan menjadi 3CuS. Sehingga yang ruas kiri ini yang ruas kiri itu perlu ditambahkan 3Cu2+. Jadi seperti ini, ditambahkan 3Cu2+ yang akan menjadi senyawa dengan S2- ini. Nah, begitu juga dengan yang ruas kanan. Karena di sini ada 3Cu, maka di sini perlu ditambahkan 3Cu2+ juga yang ruas kanannya. Nah, seperti itu. Jadi, reaksi setaranya akan seperti ini. Nah, untuk yang 3Cu2+ itu ditambahkan dengan 3S2- itu menjadi 3CuS. Nah, untuk 3Cu2+ ini akan tetap ditulis seperti ini. Menyesuaikan dengan soal tadi ya. Nah, jadi ini reaksi setaranya. Nah, untuk membuktikannya kita hitung muatan ruas kiri dan kanan dan kita hitung atom di ruas kiri dan kanannya ya. Yuk kita hitung. Muatannya dulu kita hitung ya. Nah, di CuS itu muatannya 0 kan? Dimana nih tulis nih? 0. Untuk NO- itu kan muatannya -1. -1 dikalikan 2 berarti -2. Nah, untuk H+ ini muatannya +1 dikalikan 8 menjadi +8. Nah, untuk yang ruas kanan lagi. Cu2+ muatannya 2+ dikalikan 3 berarti +6. Untuk 3S itu muatannya 0. Untuk NO 0. H2O itu juga 0. Berarti total di ruas kanan ini menjadi +6 ya. +6 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Berarti totalnya +6. Yang ruas kiri ini 0 ditambahkan -2. Berarti -2 ditambahkan 8 menjadi +6 juga. Nah, berarti muatannya sudah setara. Sudah sama-sama +6. Nah, sekarang kita hitung muatan di ruas kiri dan kanannya. Untuk Cu di ruas kiri 1 dikalikan 3 berarti 3. Di ruas kanan itu 1 dikalikan 3 juga 3. Berarti Cu-nya sudah setara. Untuk S-nya ini 1 dikalikan 3 berarti 3. Di ruas kanan 1 dikalikan 3 berarti 3. S-nya sudah setara. Untuk yang O, nih 3 dikalikan 2 berarti 6. Di ruas
kanan ini 1 dikalikan 2 berarti 2. Ini 2 kan. Ini 1 dikalikan 4 berarti 4. Berarti total O di ruas kanan itu 2 ditambahkan 4 berarti 6. Sudah sama dengan yang ruas kiri ini. Oke. Nah, selanjutnya yang O sudah berarti yang terakhir si H. Nah, H ini di ruas kiri 1 dikalikan 8 berarti 8. Untuk yang ruas kanan, ini 2 dikalikan 4 berarti 8. Nah, sudah setara atom H-nya. Oke, inilah reaksi setaranya. Nah, ini bisa dicek ya dengan yang menggunakan metode bilangan oksidasi. Hasilnya akan sama. Linknya ada di deskripsi. Nah, kita lanjut cara kedua ya. Cara kedua. Nah, ini caranya sama seperti tadi langkahnya. Nah, kita tentukan dulu biloks masing-masing atomnya. Oke, kita tentukan. Untuk S itu min 2, Cu-nya plus 2, O min 2, N-nya plus 5, untuk Cu2 plus itu plus 2, untuk S0, NO, O-nya itu min 2, sehingga N-nya plus 2. Seperti itu ya. Nah, ini kan suasana asam. Nah, kita tahu tadi yang mengalami perubahan biloks itu S dari min 2 menjadi 0 berarti mengalami oksidasi atau kenaikan biloks. Selanjutnya ada N di sini, berubah biloks dari plus 5 menjadi plus 2 berarti mengalami penurunan biloks atau disebut juga dengan mengalami reaksi reduksi. Nah, selanjutnya kita menentukan kerangka dasar setengah reaksi reduksi dan juga setengah reaksi oksidasinya. Nah, seperti ini. Ini sama-sama seperti tadi ya. Yang reduksi itu dari NO3- menghasilkan NO. Nah, seperti ini kerangka dasar setengah reaksinya. Nah, untuk yang oksidasi, nah, karena di sini yang mengalami perubahan biloks itu si S, nah kita tuliskan CuS ya. CuS menghasilkan Cu2 plus ditambahkan S. Nah, kenapa Cu2 plusnya ini masuk? Karena pada yang ruas kiri itu ada Cu, jadi kita ikut sertakan si Cu2 plus ini ke dalam kerangka dasar setengah reaksi oksidasinya. Nah, seperti itu. Ini yang membedakan dengan cara yang pertama. Kalau yang pertama tadi itu menggunakan ionnya kan, ion S2- dari CuS, oke. Ini tadi ionnya saja. Nah, sekarang kita menggunakan senyawa CuS-nya. Tetapi kita ikut sertakan juga Cu2 plus dalam kerangka setengah dasar reaksinya. Nah, lanjut langkah ketiga itu menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, tadi N di ruas kiri itu 1, di ruas kanan sudah 1, jadi tidak perlu ditambahkan koefisien. Nah, untuk yang oksidasi begitu juga. Untuk Cu di sini 1, S di sini juga 1, berarti tidak perlu ditambahkan koefisien. Kita lanjut langkah keempat, menyetarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O. Nah, sama seperti tadi. O di ruas kiri itu 3, di ruas kanan itu hanya ada 1, maka perlu ditambahkan H2O untuk menyetarakan atom O-nya, yaitu ditambahkan 2 H2O, sehingga O di ruas kiri dan kanan itu sama-sama 3. Nah, di kiri ini kan 3 dikali 1 berarti 3. Yang kanan ini 1 dikalikan 1 berarti 1. 1 dikalikan 2 berarti 2. 1 ditambahkan 2 berarti totalnya 3. Nah, seperti itu ya. Sudah sama-sama 3 atom O-nya. Lanjut lanjut yang oksidasi maksudnya. Nah, untuk yang oksidasi itu tidak ada atom O, maka tidak perlu ditambahkan H2O. Tetap saja seperti langkah ketiga dan kedua. Langkah kelima itu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan ion H+. Nah, untuk yang reaksi reduksi yang ada H+-nya itu di ruas kanan sebanyak 2 dikalikan 2, berarti ada 4 atom H di ruas kanan, sehingga perlu ditambahkan ion H+ di ruas kiri, yaitu sebanyak 4 H+. Sehingga jumlah atom H di ruas kiri dan kanan itu sama-sama 4. Oke, ini 1 dikalikan 4 berarti 4, ini 2 dikalikan 2 berarti 4. Nah, seperti itu. Untuk yang oksidasi, itu tidak ada atom H, berarti tetap saja seperti langkah keempat dan langkah ketiga dan kedua, tidak ada perubahan. Oke, kita lanjut langkah keenam. Itu menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron.
Nah, sebelumnya kita hitung dulu muatan di ruas kiri dan kanan, apakah setara atau tidak. Oke. Untuk yang NO3 min muatannya min 1 ya. Ini ada min 1 di sini. Untuk H+, ini berarti plus 1 dikalikan 4, berarti totalnya plus 4. Untuk NO, ini muatannya 0. Untuk H2O juga 0. Nah, kita totalkan yang ruas kiri dulu. Min 1 ditambahkan plus 4, berarti totalnya adalah plus 3. Nah, untuk yang ruas kanan, ini 0 ditambahkan 0, berarti totalnya adalah 0. Nah, kan belum setara. Yang kiri plus 3, yang kanan itu 0. Maka, kita perlu menambahkan elektron, yaitu pada ruas yang kiri, sebanyak 3 elektron. Ini masih sama seperti cara yang pertama tadi kan. Nih, ditambahkan 3 elektron, berarti plus 3 ditambahkan min 3, itu menjadi 0, sama muatannya dengan yang ruas kanan. Nah, untuk CuS, itu muatannya adalah 0, untuk Cu2+, itu muatannya adalah plus 2, untuk S di sini muatannya adalah 0. Nah, berarti total yang di kiri itu 0 kan? 0. Untuk total di ruas kanan itu plus 2 ditambahkan 0, berarti totalnya adalah plus 2. Nah, kan belum setara juga. Berarti kita perlu menambahkan elektron, yaitu pada ruas yang kanan ini. Pada ruas yang kanan perlu ditambahkan elektron sebanyak 2 elektron, sehingga muatannya akan menjadi 0. Nih, plus 2 ditambahkan min 2 berarti 0. Sama muatannya dengan yang kiri. Nah, dapat dituliskan seperti ini. Untuk yang reaksi reduksi, tadi ditambahkan 3 elektron pada ruas yang kiri. Untuk yang oksidasi, ditambahkan 2 elektron pada ruas yang kanan. Jadi, kita dapat menuliskannya seperti ini. Nah, langkah ke-7 itu menjumlahkan persamaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi dengan menyamakan jumlah elektron. Nah, di sini jumlah elektron di ruas kiri yang direduksi, pada reaksi reduksi itu ada 3 elektron. Sedangkan yang pada reaksi oksidasi itu ada 2 elektron, berarti belum sama ya, 3 dan 2, itu kan belum sama. Nah, perlu kita setarakan dengan cara mengkalikan koefisiennya, seperti ini. Untuk yang reaksi reduksi dikalikan 2, untuk yang reaksi oksidasi kita kalikan 3, sehingga elektronnya akan sama-sama 6. Nih, 3 dikalikan 2 berarti 6, 2 dikalikan 3 berarti 6. Dapat dituliskan seperti ini. NO3 min dikalikan 2 berarti 2NO3 min, mohon maaf. 4H+ dikalikan 2 berarti menjadi 8H+. Untuk 3 elektron dikalikan 2 berarti menjadi 6 elektron. Untuk 1 NO dikalikan 2 berarti menjadi 2 NO. Nih, 2H2O dikalikan 2 berarti menjadi 4H2O. Nah, selanjutnya yang oksidasi kita kalikan dengan 3. 1 CuS kita kalikan dengan 3 berarti menjadi 3 CuS. Untuk 1 Cu2+ dikalikan 3 berarti menjadi 3 Cu2+. Untuk 1S dikalikan 3 berarti menjadi 3S. 2 elektron dikalikan 3 berarti menjadi 6 elektron. Nah, ini elektronnya, jumlah elektronnya sudah sama-sama 6 ya. Nih, sama-sama 6. Nah, untuk itu kita dapat mengeliminasi elektronnya. Kita coret saja seperti itu. Sehingga reaksi setaranya akan seperti ini. Nih, reaksi setaranya 3 CuS ditambah 2 NO3 min ditambah 8H+. Kita turunkan semuanya ya. 3 Cu2+ ditambahkan dengan 2NO. Oh ya, 2NO ditambahkan 3S. Oke, seperti ini. Dan terakhir ditambahkan 4H2O. Nah, seperti itu. Nih, reaksi setaranya. Kita buktikan ya sekarang. Muatannya sama atau tidak, jumlah atom kiri dan kanan sama atau tidak. Oke. Untuk muatannya dulu, CuS itu 0 muatannya. Untuk NO3 min 1 dikalikan 2 berarti min 2. Untuk H+, 1 dikalikan 8 berarti plus 8. Nah, untuk Cu, itu muatannya plus 2 dikalikan 3 berarti plus 6. Untuk S di sini 0, NO 0. Susah bikin 0 ya. Untuk H2O juga 0. Nah, kita totalkan. Nih, 0 ditambahkan min 2 berarti min 2. Min 2 ditambahkan plus 8 berarti plus 6 yang ruas kiri. Nah, yang ruas kanan
plus 6 ditambahkan 0 ditambah 0 ditambah 0 berarti plus 6. Sudah setara, sudah sama-sama plus 6. Keluar. Nih, sudah sama ya. Sudah sama semuanya muatannya. Kita lanjut yang jumlah atom ruas kiri dan kanannya. Untuk Cu, ini 1 dikalikan 3 berarti 3 atom Cu di ruas kiri. Untuk yang ruas kanan 1 dikalikan 3 berarti 3 atom Cu di ruas kanan. Sudah setara atom Cu-nya. Untuk yang S, ini 1 dikalikan 3 berarti menjadi 3S di ruas kiri. Untuk yang kanan, ini 1 dikalikan 3 berarti 3S di ruas kanan. Berarti yang atom S sudah setara, sudah sama-sama 3. Untuk yang N di ruas kiri, ini 1 dikalikan 2 berarti ada 2 atom N. Di ruas kanan ini 1 dikalikan 2 berarti juga ada 2 atom N. Sudah setara atom N-nya. Selanjutnya yang O, 3 dikalikan 2 berarti 6. 6 atom O di ruas kiri. Nah, yang kanan ini 1 dikalikan 2 berarti 2 di sini. Lanjut 1 dikalikan 4 berarti 4. Nah, 2 ditambahkan 4 berarti 6. Sudah sama-sama 6 atom O-nya. Oke, sudah setara. Kita lanjut yang terakhir itu H plusnya. Jumlah atom H berarti ya. 1 dikalikan 8 berarti 8 atom H di ruas yang kiri. Yang kanan ini 2 dikalikan 4 berarti 8. Sudah setara dong semuanya. Bisa dibandingkan dengan yang tadi ya. Nah, ini dibandingkan dengan yang tadi itu hasilnya sama. Sama-sama 3 CuS ditambah 2 NO3- ditambah 8H plus menghasilkan 3 Cu2 plus ditambah 3S ditambah 2 NO ditambah 4H2O. Nih, bandingkan dengan yang cara 1 dan juga yang metode bilangan oksidasi pada video sebelumnya. Nah, begitulah caranya Erina. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe.